Terus. Lagi. Jangan maju-maju lagi, Bu. Jangan maju-maju lagi. Maju. Wawancara Presiden Prabowo Subianto. Baik, hari ini saya meninjau salah satu sekolah rakyat. Hari ini sudah 100 yang beroperasi. Saya dapat laporan akhir September, 2 minggu lagi, 3 minggu lagi akan jadi 165 sekolah rakyat. Insya Allah Oktober saya diminta meresmikan. Jadi saya tadi melihat, saya kira cukup berprestasi. Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, para guru, wali asrama, semua pihak yang telah bekerja keras. Saya tidak menduga bisa begini cepat. Tahun depan akan kita tambah 100 lagi ya. 100 lagi, terus setiap tahun 100. Sasaran kita 500 sekolah rakyat di titik-titik kantong-kantong rakyat kita yang paling tertinggal, rakyat kita yang paling ekonominya susah. Kalau istilah statistik desil 1 dan 2. Tapi saya sedang juga merencanakan untuk desil 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini sedang kita rencanakan ya, supaya semua anak-anak kita harus mengalami pendidikan dengan fasilitas yang bagus. Kita tidak boleh ketinggalan dengan bangsa lain. Itu cita-cita kita. Insya Allah kita akan sampai ke situ. Tapi alhamdulillah sekolah rakyat, jadi anak-anak yang putus sekolah bisa sekolah. Anak-anak yang tadinya mungkin merasa rendah diri karena orang tuanya sangat susah hidupnya, kita tarik keluar, kita beri lingkungan yang sebaik-baiknya supaya dia percaya diri dan dia dapat pendidikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Jadi kita tidak mau membiarkan dan berharap ada perbaikan alamiah. Itu tentunya itu harapan kita, tapi kalau bisa kita, kalau perlu kita intervensi, kita bantu gitu. Saya kira itu dari saya. Ada ya? catatan atau perbaikan yang perlu dilakukan nggak Pak dari tinjauan pertama ini? Ya selalu ada harapan kita, tapi ini sebetulnya kampus yang sangat baik ini. Ya, saya kira untuk sekolah di Indonesia ini sudah sangat baik. Tempat tidurnya bagus. Tiap 3 siswa, 3 siswi atau tiap 2 satu kamar mandi. Saya dulu di Akademi Militer kita 60 orang kamar mandi yang los gitu. pakai dayung. Bagaimana pemanfaatan teknologi yang bakal diterapkan dengan siswa sekolah ini nantinya, Pak? Ya, jadi kita ingin mengejar ketertinggalan, ya. Kita sudah investasi sangat besar di pendidikan, tapi kita harus sadar, harus koreksi. Ya, kita akui mungkin belum efisien, masih banyak kebocoran. Kita sadar sendiri kekurangan bangsa, tapi kita jangan mikir yang lalu, kita perbaiki yang sekarang. Jadi sekarang kita all out, kita mau hemat, kita mau selamatkan sumber daya kita, ya. Kita harus
harus kita berantas korupsi. Sisa uang yang begitu banyak kita investasi kepada pendidikan, pada anak-anak kita dalam masa depan kita. Jadi itu dengan kalau perlu dan tidak kalau perlu kita harus pakai teknologi. Dan sekarang pun kita sudah sebarkan, tapi baru mampu satu sekolah satu layar digital pintar, istilahnya smart digital screen, smart television. Baru mampu satu sekolah satu. Tapi berarti tahun ini kita harapkan 330.000 sekolah akan dapat. November 10 saya dapat laporan, November 10 100.000 sekolah akan dapat. Sekarang baru 10.000. 100.000 November 10. Tahun depan kita tambah satu sekolah 3 layar. Idealnya nanti satu kelas 1 layar. Di situ pelajaran-pelajaran dengan konten yang terbaik, animasi, dan kita bisa long distance education, tele education. Karena apa? Untuk membantu daerah-daerah terluar, terpencil, juga daerah-daerah di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi yang guru-gurunya kurang guru, atau gurunya juga mungkin penatarannya agak terbatas. Ada guru-guru yang terbaik. Tiap mata pelajaran kita akan seleksi, mungkin 20-30 guru terbaik. Tiap mata pelajaran akan siaran dari studio jarak jauh. Berarti secara teoritis guru ini bisa bantu semua kelas di seluruh Indonesia. Jadi itu tadi teknologi kita gunakan, ya. Dan juga smart TV ini interaktif. Jadi itu kamera juga. Jadi saya dari pusat, saya bisa lihat kelas yang nggak ada gurunya. Saya bisa lihat kelas yang mungkin gurunya kewalahan atau gurunya. Jadi ini kita bisa lihat. Jadi ini we try our best. Kita akan berusaha segala cara untuk anak-anak kita disiapkan, dididik yang terbaik. Kita tidak boleh kalah karena dunia akan datang penuh dengan persaingan yang ketat. Oke. Pelantikan Menteri Pak, Menko Polhukam dan Menpora bagaimana Pak? Ya, nanti tunggu waktunya biar kalian ada semangat gitu. Apa-apaan ini Pak? Kita sekolah rakyat, Bu ya. Oke ya. Sekolah rakyat nanya Menko Polhukam. Pak, kalau untuk Tenang. Pak, kalau untuk guru-guru kualitas guru-guru seperti apa, dan kalau di daerah kan mereka jauh-jauh jaraknya untuk ke sekolah Pak, apakah ada asrama juga atau karena ada beberapa guru yang bilang rumahnya jauh. Ya. Standarnya seperti Kita apa? akan perbaiki ya. Kita akan perbaiki dan kita akan buktikan. Kita tidak hanya angan-angan, punya visi. Kita harus mulai dengan cita-cita, mulai dengan impian, tapi kita harus mencapai dengan real. Sekarang sudah ada 100 sekolah rakyat real. Minggu depan, 2 minggu lagi 65, tahun depan 100 lagi. Nanti sekolah yang lain kita perbaiki semua. Ya. We make the impossible possible. Yang tidak mungkin kita bikin mungkin. Dengan niat, dengan kepercayaan diri, dengan tekad, ya. Selalu think big, do our best. Insyaallah. Make the impossible Making this world possible. Ini ajaran beliau. Mantan Menteri Pendidikan, mantan Menteri Komdiji. Berarti akan ada pelatihan terus-menerus ya Pak untuk guru-gurunya. Terus. Dan inilah tadi Smart TV, mereka bisa belajar juga di luar. Karena kontennya itu 24 jam. Dia bisa kembali ke murid-muridnya nanti kurang ini bisa ulangi lagi pelajaran.
bisa ulangi, dan itu bisa juga diakses dari handphone. Semua konten bisa dari handphone. Guru pulang, dia bisa buka. Jadi kita interaktif. Jadi nanti saya kira ada interaktif ya. Ada interaktif nanti sama Dikdasmen. Guru-guru kita bikin kelas penataran khusus. Ya. Teknologi akan membuat ini mampu kita laksanakan. Oke? Terima kasih. Terima kasih Bapak. Pak, soal investigasi independen Pak. Pak, tim investigasi Pak. Pak, tim investigasi Pak. Ya, pemirsa Metro TV, demikian adalah pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto yang telah meninjau kunjungan perdananya ke sekolah rakyat di SRMA 10 Margaguna, Jakarta Selatan ini. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto hendak berfoto dengan sejumlah siswa-siswi dari sekolah rakyat ini. Bagus. Ya, sebelum meninggalkan lokasi, ya. Bagus. Bagus. Ia berfoto bersama juga dengan Mensos Saifullah Yusuf dan Wamensos Agus Jabo, dan ada juga Seskap Letkol Tendri Indra Wijaya. Dan saat ini ia tengah berpamitan dengan sejumlah siswa-siswi dari sekolah rakyat ini. Ia sempat memberikan sebuah wejangan untuk fokus belajar dan semangat selalu untuk belajar di sekolah rakyat MA 10 Jaksel ini. Dan saat ini Prabowo juga melayani foto dari sejumlah tenaga pendidik dari sekolah rakyat 10 MA Jaksel ini. Dan memang Presiden Prabowo Subianto disambut sangat hangat kedatangannya di sekolah rakyat SRMA 10 Jaksel ini. Dan sepertinya Presiden Prabowo juga akan berfoto juga dengan sejumlah siswa-siswi secara keseluruhan dari siswa-siswi yang ada di sekolah rakyat ini. Mereka tengah mengantri berfoto, dan saat ini memang Presiden Prabowo Subianto tengah melayani foto bersama dengan seluruh peserta atau tenaga pendidik di sekolah rakyat 10 ini. Dan memang Presiden Prabowo Subianto saat ini juga tengah berbincang-bincang, dan Presiden Prabowo Subianto terlihat bersalaman dengan para tenaga pendidik, dan sepertinya Presiden Prabowo Subianto juga akan melayani foto bersama dengan siswa-siswi dari sekolah rakyat dalam jumlah besar, yang saat ini mereka telah bersiap dengan menggunakan baju pramuka yang berdiri di dekat dengan mobil Mau yang hendak dikendarai oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan memang Presiden Prabowo Subianto kunjungannya ke sekolah rakyat ini merupakan yang perdana setelah diresmikan pada 14 Juli lalu. Dan Presiden Prabowo Subianto juga saat ini tengah bersalaman sebelum masuk ke dalam Mau atau sebelum meninggalkan lokasi sekolah rakyat ini, dan ia sempat memberikan pesan untuk sekolah yang baik dan hormati guru dan hormati orang tua. Dan juga ia mengingatkan untuk rajin ibadah dan cinta tanah air. Dan Presiden Prabowo Subianto juga tampaknya sempat menanyakan apakah mereka semua bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan Presiden Prabowo Subianto menyebutkan akan mengetes mereka. Dan tadi Prabowo juga sempat menanyakan apakah mereka hafal Pancasila, dan mereka pun kompak menyampaikan bahwa mereka hafal. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto sudah masuk ke dalam kendaraan pribadinya, itu Mau berwarna putih, dan ia dilepas oleh Wamensos Agus Jabo dan Mensos Saifullah Yusuf dan mantan Menteri Pendidikan M. Nuh. Dan tampaknya Presiden Prabowo Subianto setelah mengunjungi sekolah rakyat yang ada di Jakarta Selatan ini akan langsung menuju ke Istana Negara untuk mengikuti agenda selanjutnya. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Kembali ke studio.
Baik, terima kasih Kausar Prabowo melaporkan langsung dari Sekolah Rakyat yang berada di kawasan Jakarta Selatan. Dan pemirsa, demikianlah Breaking News Metro TV. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Kami hadirkan sejumlah program-program lainnya untuk Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.